across the block. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, man, or the girl. Salam hangat untuk kita semua. Ketemu lagi di channel YouTube kita, channel Raime 13. Oke, pada video kita kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai persamaan trigonometri. Nah, yang kita bahas kali ini adalah persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Nah, untuk persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C akan dapat diselesaikan dengan cara antara lain yang pertama adalah mengubah bentuk persamaan itu menjadi K cos X dikurang alfa sama dengan C. Nah, ini. Jadi, persoalan ataupun persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C harus kita ubah dulu ke dalam bentuk K cos X dikurang alfa sama dengan C. Oke, kita ubah ke dalam ini ya. Nah, gimana caranya kita mendapatkan K? Oke, berarti kalaulah A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Ini dia kan? Berarti ini kita ubah menjadi K cos X dikurang alfa sama dengan C. Jadi ini akan sama dengan A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X dikurang alfa sama dengan C. Kan seperti itu ya kan? Nah, sekarang ini kita ubah cos X dikurang alfa ke dalam rumus pengurangan dalam cos ya. Berarti ini K dikalikan terhadap rumus cos A dikurang B. Berarti cos X cos alfa, kalau negatif menjadi positif ya, sin X sin alfa. Oke. Nah, sama dengan C-nya kita abaikan dulu. Nah, berarti ini tetap ya ruas kiri ya. A cos X tambah B sin X. Kalaulah kita kali ke dalam si nilai K ini, maka ini akan sama dengan K cos X cos alfa ditambah sin K dikali sin X sin alfa. Oke ya, sama ya. Nah, ruas kiri tetap yaitu A cos X ditambah B sin X. Oke, ini dia bentuknya. Kalaulah ini kita misalkan misal A cos X ini sama dengan ini ya. Oke, berarti ini K cos X dikali cos alfa. Berarti cos X di ruas kiri habis dengan cos X di ruas kanan. Maka dapatlah A sama dengan K dikali cos alfa. Dan ini kita buat menjadi persamaan pertama. Nah, selanjutnya B sin X. Nah, di sini kita buat B sin X sama dengan ini dia. Oke. K dikali sin X dikali sin alfa. Maka sin X di ruas kiri akan habis dengan sin X di ruas kanan. Maka didapatlah B sama dengan K dikali sin alfa. Oke, ini kita buat persamaan 2. Nah, sekarang persamaan 1 dan 2 keduanya sama-sama kita kuadratkan. Oke, lalu kita jumlahkan. Oke, ini kita buat persamaan 1 ya.
persamaan 1 ini kita kuadratkan, maka akan didapatlah A kuadrat sama dengan K kuadrat dikali cos alfa dikuadratkan, berarti cos kuadrat alfa. Dan persamaan 2 juga dikuadratkan ya, berarti didapatlah B kuadrat sama dengan K kuadrat dikali sin kuadrat alfa. Dan ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan, maka akan didapatlah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, oke, ini kita jumlahkan berarti K kuadrat, oke, K kuadrat cos kuadrat alfa ditambah K kuadrat sin kuadrat alfa. Oke, itu ya. Nah, sekarang ini di ruas kanan ada K kuadrat untuk suku pertama dan ada kuadrat untuk suku kedua. Ini kita sederhanakan ya, menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan K kuadrat dikalikan terhadap cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Oke. Nah, apakah hasil dari cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa? Ini merupakan identitas trigonometri ya, dengan nilainya adalah 1. Maka akan didapatlah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat dikali 1. Oke, sehingga didapatlah nilai K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini dia ya. Oke, sudah dapat 1 untuk menilaikannya ya. Nah, jadi di sini kan ada dia alfa ya. Jadi gimana menentukan alfa? Kalaulah persamaan 1 dan persamaan 2 kita bagikan, atau persamaan 2 dibagi persamaan 1, maka akan didapatlah B sama dengan K sin alfa dibagi dengan A sama dengan K dikali cos alfa. Nah, persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1, maka K dibagi K habis, sin alfa dibagi cos alfa hasilnya adalah tangen ya, maka B per A sama dengan tan alfa. Nah, jadi rumusnya nanti untuk menentukan alfa sama dengan arcus dari tan B per A. Oke, jadi nanti kita tuliskan dulu atau kita tentukan dulu koefisien-koefisien pada setiap soal yang ada. Nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa. Lalu kita ubah ke dalam bentuk K cos X dikurang alfa. Nah, ini dia. Dengan nilai K-nya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, dan tan alfa adalah B per A. Nah, jadi yang kita tentukan terlebih dahulu dalam penelitian soal, yang pertama itu adalah nilai si K-nya ya, dan kedua nanti kita cari nilai alfanya. Oke, inilah dia. Nah, jadi bentuk persamaan trigonometri dengan A cos X tambah B sin X sama dengan C ini dapat diselesaikan dengan mengubah bentuk itu sendiri menjadi K cos X dikurang alfa sama dengan C. Ini yang pertama. Tetapi ada cara lain, yaitu dengan cara yang kedua ya. Dengan cara yang kedua, oke, kita buat di sini yang kedua, mengubah bentuk persamaan itu sendiri, yaitu tadi bentuknya gimana? A cos X tambah B sin X sama dengan C. Nah, ini menjadi, oke, kita ubah menjadi, nah, ada dua juga ya. Yang pertama itu bisa kita
ubah ke dalam. Ini persamaan ini sama-sama kita bagi A. Kalaulah persamaan ini kita bagi A, maka akan didapatlah cos X ditambah B per A sin X sama dengan C per A ya. Atau bisa juga diubah ke dalam persamaan ini sama-sama dibagi B koefisiennya ya. Berarti A per B cos X ditambah sin X sama dengan C per B. Nah, setelah itu nanti kita buat pemisalan. Nah, pemisalan ya. Misal, kita misalkan nanti B per A ini atau A per B ini sama dengan tan alfa. Nah, misal tan B per A sama dengan alfa atau tan A per B sama dengan alfa. Tergantung keinginan kita ya. Nah, setelah itu kalau kita ubah ini berarti tinggal mengerjakannya ya. Nah, untuk memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, supaya kita lebih memahami mengenai persoalan dengan bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C ya. Nah, kita ubah dalam dua cara tersebut. Oke, kita buat sini contoh soal. Oke, yang pertama. Nah, kita buat yang pertama adalah tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan. Dari persamaan, kita buat di sini persamaannya adalah oke, soal yang pertama adalah sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan negatif 1 dengan interval X lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Ingat ya, kalau dikatakan interval berarti dia tidak boleh kurang dari sini dan tidak boleh lebih dari sini. Oke, mari sama-sama kita bahas ya. Kita buat sini jawab. Nah, yang pertama dengan cara yang pertama kita buat. Oke, dengan cara yang pertama kita buatlah cara satu. Cara satu dengan mengubah persoalan ini ke dalam K cos X dikurang alfa sama dengan C. Ini ya. Oke, kita ubah ke dalam ini. Nah, dengan rumus tadi sudah dapat ya. Yaitu tentukan dulu nilai K-nya. Berarti K rumusnya tadi apa? K akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu dia ya. Maka tinggal kita masukkan. Nah, kita lihat dalam persoalan ini ya. Nah, ingat, walaupun di sini bentuknya sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan negatif 1. Bukan berarti koefisien A-nya adalah 1. Nah, ingat bentuknya adalah A cos. Nah, itu dia A cos X tambah B sin X sama dengan C. Ingat koefisiennya. Yang koefisien si A itu adalah koefisien pada si cosnya. Nah, maka di sini A-nya berapa? Ini A-nya. Nah, kita tuliskan saja di sini A sama dengan negatif akar 3 dan B-nya sama dengan 1 dan C-nya sama dengan negatif 1. Oke. Nah, tinggal kita masukkan di sini ya. Oke. A-nya berapa? Negatif akar 3. Berarti kita tuliskan negatif akar 3 dikuadratkan ditambah B kuadrat. Berarti 1 ya. Dikuadratkan. Nah, negatif akar 3 kuadrat nilainya berapa? 3 ya. 3 tambah 1 kuadrat berarti 4. Nah, berarti K-nya didapat sama dengan 2. Nah, berarti K-nya sama dengan 2. Nah, sudah dapat K-nya. Sekarang kita akan menentukan alfanya ya. Oke. Yang kedua kita buat di sini tan ya. Tan alfa sama dengan rumusnya tadi apa? B per A. Nah, nilai B-nya berapa? 1. Berarti 1 per
Oke, A-nya negatif akar 3. Nah, akar 3. Berarti ini sama dengan, kita rasionalkan ya, dengan merasionalkan bentuk penyebut. Berarti sama dengan negatif sepertiga akar 3. Oke, bisa ya? Nah, sekarang tinggal menentukan alfa. Tan berapakah hasilnya adalah negatif sepertiga akar 3? Kita lihat, ini berada di kuadran keberapa? Jadi, menentukan kuadran, kita lihat di sini. Jadi, kita lihat pada soalnya. Kita lihat pada soalnya, nilai sinusnya apa? Positif. Positif. Dan nilai cosnya negatif. Kalaulah sin positif dan cos negatif, maka itu berada di kuadran keberapa? Kuadran kedua ya. Kuadran kedua. Jadi, tan berada di kuadran kedua. Tan berapakah hasilnya? Negatif sepertiga akar 3. Oke, berarti dia alfanya sama dengan, kita tuliskan di sini ya. Oke. Ini di sini aja kita buat alfa. Alfa ya, sorry. Ini alfa. Alfa sama dengan 150 derajat. Nah, karena nilai tan 150 derajat adalah negatif sepertiga akar 3. Oke, semoga dikuasai ya sudut-sudut istimewanya. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam ini. Nah, ini ya. Jadi, oke. Jadi, K-nya berapa K-nya? 2 ya. 2 cos X dikurang alfa. Alfanya 150 derajat. Oke. Sama dengan C. C-nya berapa? Negatif 1. Oke, ini dia. Nah, ini kita bagi 2. Karena sini ada 2 ya. Kita bagi dulu. Maka cos X dikurang 150 derajat sama dengan negatif setengah. Masih ingatkah nilai cos yang menghasilkan negatif setengah? Maka cos berapakah hasilnya negatif setengah? Negatif berarti berada di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Kita ambil kuadran kedua, maka di sini cos 120 derajat. Nah, ini 120 ya. 120 derajat. Nah, sekarang kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Ingat, rumus untuk menentukan himpunan penyelesaian pada cos alfa sama dengan cos X atau cos X sama dengan cos alfa. Ingat, rumusnya apa? X1, X2 sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dengan K merupakan elemen bilangan bulat. Ingat ya, bilangan bulat. Dengan mengingat atau melihat interval yang ada pada soal. Ini diingat ya, menentukan himpunan penyelesaian atau menentukan nilai X. Oke. Nah, berarti kita ambil yang pertama positifnya ya. Kita ambil yang pertama positifnya. Berarti X dikurang 150 derajat sama dengan positifnya 120 ya. 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, sekarang tinggal kita pindahkan ini. Negatif 150 pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Berarti X sama dengan 120 tambah 150. Hasilnya adalah 270 derajat. Ditambah K. Berapakah K-nya kita ambil agar dia tidak kurang dari 0 derajat dan tidak lebih dari 360 derajat. Maka kita ambil K-nya 0. 0 kali 360 derajat 0. Maka didapatlah X1 sama dengan 270 derajat. Oke. Selanjutnya kita ambil K-nya yang negatif. Bukan K-nya negatif. Altetanya atau alfanya yang negatif. Berarti di sini X dikurang 150 derajat sama dengan negatif. Negatif 100 plus minus ya. Negatif 120 ditambah K dikali 360 derajat. Oke, ini kita pindahkan, berarti positif ya. Min 120 derajat ditambah 150. Berarti X sama dengan
30 derajat. K-nya berapa kita ambil supaya dia berada di interval ini? Jelas K-nya 0 ya. 0 kali 360 derajat 0. Maka didapatlah X2-nya sama dengan 30 derajat. Oke, berarti hanya ada 2 nilai X yang memenuhi jika intervalnya berada di antara 0 dan 360 derajat. Maka kita buat saja di sini HP-nya ya. HP adalah 30 derajat dan 270 derajat. Oke, inilah cara pertama ya. Cara pertama. Oke, bisa diikuti ya. Dengan pengubahan A cos X tambah B sin X sama dengan C ke dalam bentuk K cos X dikurang alfa sama dengan C. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Oke, kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Kita buat di sini cara kedua. Oke, cara kedua. Cara kedua, soalnya tadi adalah sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan negatif 1. Oke, ini berarti kita tuliskan dulu ya. Kita tuliskan aja koefisiennya. A sama dengan 1. Salah. A itu adalah koefisien pada si cos. Nah, berarti A sama dengan negatif akar 3. B-nya 1 dan C-nya negatif 1. Atau untuk mengubah atau mempermudah dalam setiap persoalan, harus kita ubah dulu ke dalam cosnya saja ya. Kita buat di sini negatif akar 3 cos X. Nah, supaya nampak jelas, ditambah sin X sama dengan negatif 1. Nah, sekarang persoalannya yang mana yang akan kita bagi? Ingat, untuk cara kedua bisa dibagi A atau bisa dibagi B. Sekarang konteksnya ada pada diri kita sendiri ya. Yang mana gampangnya? Kalaulah kita bagi ini, berarti koefisiensi A ya, kita bagi. Koefisiensi A kita bagi, berarti ini semua dibagi ya. Dibagi dengan negatif akar 3. Nah, gitu dia ya. Dibagi dengan negatif akar 3. Berarti negatif akar 3 dibagi negatif akar 3 positif kan? Berarti tinggal di sini apa? Cos X. Nah, cos X. Ini berapa? Negatif. Nah, ini kan 1. Berarti negatif 1 per akar 3. Maka dituliskanlah 1/3 akar 3 sin X sama dengan negatif dibagi negatif menjadi apa? Positif. Berarti 1 per akar 3 ditulis 1/3 akar 3. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya dari apa? Menggunakan pemisalan. Pemisalan, berarti ini kita misalkan ini. Nah, ini kita misalkan. Nah, kita tulis di sini. Misal. Kita misal. Tan alfa. Tan alfa sama dengan negatif 1/3 akar 3. Nah, ingat, tan negatif 1/3 akar 3. Berarti alfanya berapa ini? Alfanya sama dengan berapa derajat? Sini cosnya negatif atau sini positif. Kalau ini diubah berarti cos positif, sinnya negatif. Nah, cos positif, sin negatif. Berarti berada di kuadran ketiga. Salah, kuadran keempat ya. Nah, cos positif. Nah, kita buat atau yang ini pun boleh. Sekarang persoalan ini ya. Berarti di sini adalah nilainya kita ambil adalah 150 derajat aja ya. 150 derajat. Oke, dapat alfanya sama dengan 150 derajat. Sekarang ini kita ubah. Ini kita ubah persamaan ini menjadi ini dia cos X. Nah, negatif 1/3 akar 3 ini apa tadi? Tan alfa kan? Tan alfa. Berarti dia positif ya. Oke, kita tuliskan
ditambah, kita kasih warna yang lain ya, ditambah tan alfa. Tan alfa sin X. Tan alfa sin X sama dengan 1/3 akar 3. Oke. Tan itu apa tan? Tan itu adalah sin per cos ya. Maka ini menjadi cos X ditambah. Ini alfa berarti sin alfa per cos alfa dikali sin X sama dengan 1/3 akar 3. Oke, itu dia. Nah, supaya habis penyebutnya ini berarti semua ruas kita kali dengan cos alfa ya. Berarti persamaan ini berubah menjadi cos X cos alfa ditambah sin X sin alfa. Sin X sin alfa sama dengan 1/3 akar 3 cos alfa. Oke. Cos sin. Kalau tandanya positif, maka rumusnya negatif ya. Berarti ini bisa dituliskan cos X dikurang alfa sama dengan ini 1/3 akar 3 cos alfa. Langsung saja kita ubah boleh ya, 150 derajat. Boleh, ini pun boleh kita ubah ya. Berarti ini cos X dikurang 150 derajat. Oke, sama dengan nilai cos 150 derajat. Oke, nilai cos 150 derajat adalah negatif. Nih, nilainya ini adalah negatif setengah akar 3 ya. Negatif setengah akar 3. Oke, kurang jelas ya. Kita hapus dulu. Kita tuliskan di sini nilai cos 150 derajat adalah negatif setengah akar 3. Sekarang tinggal kita kalikan ya. Positif kali negatif tentu negatif sini. Negatif ya, negatif. Oke. Akar 3 dikali akar 3, 3. 3 dikali 3, 1 ya. 3 dibagi 3, 1. Maka di sini adalah negatif setengah. Nah, itu dia ya. Sekarang di sini masih ada cos. Maka cos berapakah hasilnya negatif setengah? Hasilnya adalah cos 120 derajat ya. Maka ini cos 120 derajat. Oke, ini nilai cos negatif berada di kuadran kedua dan 3. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cari dengan rumus menentukan nilai X ya dari persamaan trigonometrinya. Berarti positif dan negatif. Nah, yang pertama kita ambil yang positifnya ya. Cos X dikurang 150 derajat. Kita ambil yang positifnya, berarti ini 120 sama dengan 120 derajat. Berarti tidak ada lagi cosnya ini ya, karena sudah kita ubah ya. Oke, kita hapus saja dulu. Ini kita tulis X dikurang 150 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke ya. Kita pindahkan, maka X sama dengan 270 derajat. Berapa K-nya kita ambil? 0. Maka dapatlah X1 sama dengan 270. Sudah sama seperti yang tadi ya. Yang kedua kita ambil negatifnya. Berarti X dikurang 150 derajat sama dengan negatif 120. Oke, ditambah K dikali 360 derajat. Oke. Selanjutnya kita pindahkan ya. Maka dapatlah X sama dengan negatif 120 tambah 150. 30 derajat. Oke, K-nya kita ambil 0 ya. Maka dapatlah X2 sama dengan 30 derajat. Oke. Sehingga sama ya. Dapatlah HP-nya sama dengan 30 derajat dan 270 derajat. Ternyata sama. Nah, sekarang tergantung kita.
cara pertama atau cara kedua kah yang lebih gampang untuk kita pahami dalam menyelesaikan persamaan trigonometri dengan bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Oke, untuk memantapkan kita, mari kita kerjakan dengan contoh yang kedua ya. Kita buat di sini contoh yang kedua supaya lebih paham kita. Kita ambil sini contoh kedua. Oke. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan, ini dia soalnya, akar 3 cos X ditambah sin X dikurang akar 2 sama dengan 0 dengan interval X lebih besar sama dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, kita buat dengan cara 1, nanti cara 2 bisa teman-teman ya mengerjakannya dengan cara kedua. Kita buat di sini jawab dengan pengerjaannya cara pertama saja ya. Nah, akar 3 cos X ditambah sin X dikurang akar 2 ya. Ini akar 2. Maka ini kan negatif akar 2. Kita pindahkan saja dulu ke sebelah kanan ya. Oke, maka kita tuliskan di sini bentuknya berubah menjadi akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan akar 2. Selanjutnya kita tentukan dulu koefisiennya ya. A sama dengan akar 3, B sama dengan 1, dan C sama dengan akar 2. Selanjutnya kita tentukan nilai si K. K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka nilai K-nya sama dengan akar dari akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Oke, maka nilainya berapa ini? Akar 3 tambah 1 ya, akar 4. Maka didapatlah K sama dengan 2. Oke, selanjutnya yang kita cari adalah nilai alfanya. Berarti dengan tan alfa sama dengan B per A. B per A, B-nya berapa? 1. Dan A-nya akar 3, maka ini bisa ditulis menjadi 1/3 akar 3. Oke, kita lihat alfanya sama dengan berapa. Kita lihat soalnya, sin positif dan cos juga positif. Jika sin positif dan cos positif, maka berada di kuadran pertama. Kalau di kuadran pertama, dengan hasil tan alfanya sama dengan 1/3 akar 3, maka nilai alfanya sama dengan berapa? Ayo, berapa? Ingat identitas trigonometrinya ya. Maka ini sama dengan 30 derajat. Nah, itu dia ya. Alfa sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, soal ini kita ubah ke dalam K cos X dikurang alfa sama dengan C. Nah, itu dia ya. Oke, tinggal kita masukkan nilai K-nya. K-nya 2. 2 cos X dikurang alfa 30 derajat. 30 derajat sama dengan C. C-nya akar 2. Oke. Gampang ya? Nah, sini kan ada 2 ya. Kita bagi lagi ya. Sama-sama dibagi 2 ini. Maka ini menjadi cos X dikurang 30 derajat. Oke. Sama dengan akar 2 dibagi 2. Maka bisa ditulis 1/2 akar 2. Cos berapakah hasilnya? Setengah akar 2, maka cos 45 derajat. Oke, kita tuliskan kembali sini cos 45 derajat. Oke, sekarang yang pertama yang positif ya. Yang positif dulu kita cari. Yang pertama yang positifnya.
Berarti X dikurang 30 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita pindahkan nilai negatifnya. Maka X sama dengan 75 derajat. Tambah berapa nilai K-nya ini supaya tidak lebih dari sini dan tidak kurang. Tambah 0 aja ya. K-nya 0, 0 kali 360 derajat, 0. Oke. Maka didapatlah X sama dengan 75 derajat. Itu jika K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan negatif 1, negatif 1 tidak bisa ya. Kalau 1, oh lebih. Maka dapatlah X1 sama dengan 75 derajat. Oke, yang kedua. Yang kedua, berarti yang negatifnya ya. X dikurang 30 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita pindahkan, maka X sama dengan negatif 45 tambah 30 negatif 15. Berapakah nilai K-nya kita ambil? Tentu K-nya 1. 1 dikali 360 derajat, 360 derajat. Maka X sama dengan 360 derajat dikurang 15 derajat. Maka hasilnya adalah 345 derajat. Berada pada interval ini ya. Maka inilah menjadi X2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat dan 345 derajat. Oke, gampang ya. Nah, dengan cara kedua bisa dikerjakan teman-teman yang lain. Oke, kita buat satu lagi contoh agar kita lebih bisa dalam memahami persamaan trigonometri dalam bentuk A cos X tambah B sin X. Kita ambil di sini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah contoh terakhir pada video kita kali ini ya. Oke, contoh yang ketiga adalah contohnya adalah akar 6 sin X. Akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X tambah akar 2 cos X sama dengan 2 dengan interval X lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, kali ini dalam bentuk akar ya, kita kerjakan dengan cara berapa maunya? Cara pertama atau cara kedua? Oke, kita buat saja dengan cara kedua. Oke, kita buat dengan cara kedua ya. Kita tulis di sini jawab. Oke, kita gunakan cara kedua. Cara 2. Oke. Nah, akar 6 sin X tambah akar 2 cos X sama dengan 2. Sekarang kita ubah dulu ya, supaya lebih mudah kita buat. Di sini akar 2 cos X ditambah akar 6 sin X sama dengan 2. Oke. Koefisiennya perlu ditulis, boleh juga ya. Berarti sini A sama dengan akar 2, B sama dengan akar 6, dan C sama dengan 2. Oke, sekarang mau kita bagi akar 2 atau akar 6. Oke, berarti sama-sama kita bagi akar 2 saja ya. Akar 2 saja. Kita bagi akar 2. Oke, kita bagi akar 2 ya. Berarti ini menjadi cos X. Kita tulis di sini cos X ditambah akar 6 dibagi akar 2, berarti akar 6 dibagi 2 ya. Berarti ada tinggal akar 3. Nah, akar 3 sin X sama dengan 2 dibagi akar 2. 2 dibagi akar 2. Oke, tutup saja sini dulu. Lebih gampang ya. Kita rasionalkan.
Berapakah nilai dari 2 dibagi akar 2? Berarti ini sama-sama dikali akar 2 ya. Bis kita tulis di sini aja supaya lebih tahu teman-teman yang lain. 2 dibagi akar 2 ini kita rasionalkan akar 2 dibagi akar 2. Berarti ini 2 ya. 2 dibagi 2, 1. Berarti tinggallah akar 2. Berarti sama dengan akar 2 ya. Oke. Bisa ya? Nah, sekarang yang kita misalkan adalah akar 3-nya. Nah, ini kita misalkan. Oke. Berarti kita tuliskan di sini misal tan alfa sama dengan akar 3. Oke. Berapakah alfanya jika nilai tan alfanya sama dengan akar 3? Tentu 60 derajat ya. 60 derajat. Karena tan 60 derajat sama dengan akar 3. Oke, dapat ya. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ini sekarang konteksnya ya. Persamaan kita adalah cos X. Cos X ditambah akar 3. Akar 3 berarti tan alfa. Oke, kita ganti warnanya. Di sini kita buat tan alfa dikali sin ya. Dikali sin X. Masih dalam sin X ya. Sin X sama dengan akar 2. Oke. Sekarang tinggal kita ubah tan alfa ini menjadi cos X. Berarti sini sin alfa per cos alfa dikali sin X sama dengan akar 2. Oke, itu dia ya. Sekarang tinggal kita kalikan dengan cos alfa. Berarti di sini cos X cos alfa ditambah sin X. Depan aja sin X-nya. Sin X sin alfa sama dengan akar 2 cos alfa. Berarti 90 aja kita buat ya langsung ya. Cos 60 derajat. Ini rumus dari mana? Rumus dari cos. Cos X. Kalau sini tambah berarti kurang. Kurang alfa sama dengan, ini dia ya, akar 2 dikali cos 60 derajat nilainya berapa ini? Cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Berarti di sini sama dengan setengah dikali akar 2 berarti setengah akar 2. Nah, itu dia ya. Sekarang tinggal pengubahan. Cos berapakah hasilnya? Setengah akar 2. Oke, kita buat sini cos X dikurang alfa sama dengan, langsung saja kita ubah sini alfanya ya. Alfanya sama dengan 60 derajat sama dengan cos setengah akar 2 berarti 45 derajat. Oke, langsung saja kita cari nilai X-nya. Oke, yang pertama sini kita buat. Oke, X dikurang 60 derajat sama dengan positif 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita pindahkan negatif 60 ke sebelah kanan menjadi positif. 45 tambah 60 sama dengan 105 derajat. Berapakah nilai K-nya kita ambil? Kita ambil nilai K-nya adalah 0, maka tambah 0. 0 kali 160, 0. Maka dapatlah X1 sama dengan 105 derajat. Oke, dapat nilai X1-nya ya. Sekarang kita ambil untuk yang negatifnya. Oke, yang negatifnya berarti di sini X dikurang 60 derajat sama dengan negatif 45 ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan negatif 45 derajat tambah 60. Berarti sini 15 derajat. Berapakah nilai K-nya? 0 juga ya. Berarti tambah 0. Nah, dapatlah X2 sama dengan 15 derajat. Maka
HP atau himpunan penyelesaian dari soal ini, HP-nya adalah 15 derajat dan 105 derajat. Oke, inilah dengan cara kedua. Oke, teman-teman yang lain bisa menggunakan dengan cara yang pertama atau dengan cara kedua. Ini dibagi akar 6 pun boleh ya. Ini kita bahas dengan membagi si koefisien si A-nya. Oke, semoga bisa diikuti, semoga bisa dipahami. Dan semoga pembelajaran kita kali ini mengenai persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C bermanfaat bagi kita semua. Oke, jika materi ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa di-like, di-share, and di-subscribe ya channel Raime 13 agar channel ini semakin lama semakin berkembang. Oke, sampai disinilah video kita kali ini. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Salam dari kita, Raime 13. Bye-bye.